Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin melanjutkan materi bab 2 terkait second order ODE atau persamaan diferensial order 2 ya. Jadi setelah minggu lalu kita juga membahas bagaimana mereduksi orde 2 menjadi orde 1 ketika salah satu solusinya diketahui. Karena kita tahu bahwa ODE orde 2 itu punya prinsip superposisi ya. Dua solusi dijumlahkan itu menjadi salah satu solusi yang unik seperti ini. Nah, bagaimana ketika kita tidak tahu solusi keduanya, baik solusi pertama maupun kedua. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana ketika dua solusi tidak diketahui, namun khusus pada ODE, orde 2 yang linier dan homogen. Jadi diingat linier homogen. Dimana kita tahu bahwa sebelumnya persamaan orde 2, diferensial orde 2 itu seperti ini ya. Jadi ada A, Y double aksen plus B, Y aksen plus C, Y sama dengan Rx. Nah, ini kalau dikatakan linier apabila A, B, C adalah konstan koefisien. Koefisiennya konstan gitu ya. Ada konstanta A, B, C-nya itu konstanta. Ya. Kemudian dikatakan homogen apabila Rx-nya adalah 0. Nah, berarti yang ingin kita selesaikan adalah persamaan berikut ini. Jadi ABC-nya adalah konstan, kemudian Rx-nya 0, ODE-nya. Nah, bagaimana caranya? Idenya berawal dari sini. Kita tahu di bab sebelumnya, penyelesaian dari sebuah persamaan diferensial orde 1 yang bentuknya seperti ini adalah Y sama dengan eksponensial sebuah lambda. Lambda ini ya anggap saja konstanta kali X sebuah nilai gitu ya. Seperti ini. Nah, diambil dari mana? Ambil dari sebelumnya, contohnya ada dulu waktu sebuah zat radioaktif ya. Di zat radioaktif nah, di sebuah zat radioaktif bab pertama dulu itu ada bentuknya sama ya. Nah, kita lihat. Di bentuknya seperti tadi, Y double aksen plus Y itu solusinya adalah sebuah nilai eksponensial gitu ya. Nah, solusinya itu kita ambil dari idenya dari itu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan Y aksen, di Y per titik kan Y aksen, ini pindah ruas kan plus KY. Solusinya kita tahu sebuah nilai ini eksponensial lambda, lambda K, lambda apa. Pokoknya ini minus K ini diibaratkan lambda T. Nah, lambda T. Kita tidak memperdulikan C dulu karena itu nanti ada sendiri. Ketika dimasukkan ke sini kan sudah ada ketemu C-nya ya, ini C-nya. Anggap saja Y1 dan Y2 itu adalah bentuknya eksponensial lambda X karena di sini ada C1 dan C2 ya. Berarti kita abaikan dulu C-nya karena nanti sudah otomatis ikut di sini. Oke. Nah, ini udah bentuknya seperti ini, solusinya seperti ini. Nah, kita tahu bahwa ODE ini bisa direduksi ya, reduksi kemarin. Kemudian salah satu bentuknya di sini kan menyerupai ini juga, menyerupai orde 1 juga. Kemudian kalau ini solusinya adalah ini, kemudian solusinya sudah diketahui bisa direduksi menjadi first order dan solusinya juga first order, yaitu bentuknya seperti ini. Nah,
Seperti kemarin kita tahu bahwa V itu kan juga bentuknya eksponensial ya, mana kita tahu. Nah, ketika direduksi pun ada eksponensialnya. Nah, ini juga yang menjadi ide di sini, ide di sini bahwa bagaimana kalau ini menjadi dasar solusi dari persamaan diferensial orde kedua, khususnya yang linear homogen. Bagaimana caranya? Idenya adalah kita mensubstitusi ini tadi, solusi ini tadi ke second order linear homogen. Kalau disubstitusi ya kita sama seperti pembuktian dulu, yaitu kita turunkan 2 kali karena di sini ada turunan kedua second order, maka kita turunkan 2 kali. Turunan pertama adalah ini lambda E, lambda X, karena kalau diturunkan kan lambdanya turun ke bawah ini ya, turun ke bawah. Cukup seperti ini. Kalau turunan eksponensial ya dari buku Erwin Krisi kita tahu di tabel pertama ini, tabel pertama. Nah ini di tabel ini tahu bahwa sebuah E pangkat AX turunannya tinggal A ke depan gitu aja, A kali E pangkat AX. Nah, maka di sini turunan pertamanya adalah Y aksen lambda E pangkat AX. Seperti ini. Nah, kita turunkan lagi karena di sini ada turunan kedua, jadi lambda kuadrat E lambda X. Kemudian kita substitusi ya, disubstitusi Y double aksennya disubstitusi dengan ini, lambda kuadrat E lambda X, kemudian Y aksennya disubstitusi dengan ini, lambda E lambda X, kemudian Y-nya disubstitusi dengan E lambda X. Nah, kemudian ini karena setiap penjumlahan ini ada E lambda X, kita sederhanakan E lambda X-nya keluar, jadi seperti ini. Kemudian tinggal sisa ini A kali lambda kuadrat plus B kali lambda plus C. Nah, supaya menjadi solusi, seperti Anda membuktikan tugas kemarin, supaya menjadi solusi, bagian ini, bagian ini, harus 0 kan? Harus 0, karena ini homogen. Homogen kan harus 0. Supaya jadi solusi, pembuktiannya kan harus sama dengan 0. Nah, kalau harus sama dengan 0, maka solusinya akan sangat bergantung pada ini, yang tanda merah ini. Kenapa kok bergantung pada ini? Karena hanya ini yang bisa diotak-atik. Lambda E pangkat lambda X ini tidak bisa diotak-atik lagi. Tidak bisa aljabar yang bisa menjelaskan ini supaya jadi 0. Supaya memenuhi ini tidak bisa, maka bergantung dengan ini. Ini harus 0. Dan ini bentuknya adalah kuadratik ya. Nah, maka kita bergantung pada supaya jadi 0, the solution must be depend on the red part. Nah, bergantung pada bagian yang merah ini. Oke. Karena bergantung pada yang merah, dan kita tahu bahwa bagian merah ini adalah kuadratik, maka solusinya itu merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Kalau kita tahu bahwa pasti Anda sering menyelesaikan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu kalau sudah ketemu akar-akarnya, maka kalau akar-akarnya dimasukkan kembali di sini akan sama dengan 0 kan ya. Nah, maka solusinya itu bergantung pada ini. Bergantung pada ini, dan bagaimana kita menghitung akar-akar kuadrat dari ini. Pasti Anda masih ingat rumus ini, namanya kalau Anda googling ya, rumus ABC sudah ketemu ya. Itu rumus dasar mencari akar-akar ya. Akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, ini lambda 1 dan lambda 2
Saya tulis seperti ini karena nanti solusinya kalau akar-akar kuadrat pasti ada 1x sama dengan berapa dan x sama dengan berapa, misalkan itu ya dulu. Maka di sini saya ambil, karena di sini variabelnya lambda ya, saya ambil lambda. Lambda 1 sama dengan apa, lambda 2 sama dengan apa. Lambda 1 dan lambda 2 rumusnya adalah minus b plus minus. Plus minus artinya kalau lambda 1 ya di plus, kalau lambda 2 ya di minus gitu ya. Minus b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Jadi ini adalah solusi supaya bagian ini adalah 0. Supaya bagian ini adalah 0. Nah, karena solusinya adalah bergantung pada akar-akar kuadrat, jadi karena solusinya bergantung pada akar-akar dari persamaan kuadratik ini, maka akan nantinya kalau kita menyelesaikan linear homogen, ini akan ada 3 bentuk. Kenapa kok seperti itu? Karena akar-akar dari persamaan kuadrat itu ada 3 bentuk, yaitu akarnya beda, jadi lambda 1 dan lambda 2 nilainya beda. Kemudian ada double atau twin, akar lambda 1 dan lambda 2-nya nilainya sama, double atau kembar. Kemudian imaginer, bilangan imajiner, pasangan imajiner lambda 1 dan lambda 2. Nah, ini akan ada bentuk 1, 2, 3 ini, bentuk 3 ini. Lalu bagaimana cara mendeteksi awal bentuk 3 ini? Kita akan bedah ya, bedah. Kita akan bedah. Jadi, karena solusinya bergantung dengan ini, akan ada 3 bentuk ya, tadi ya sudah kita bahas. Jadi akan ada 3 bentuk. Nah, 3 bentuk ini tadi ada akar-akar beda, akar-akar kembar, dan akar-akar imajiner. Akar-akar beda ini terjadi jika jika kalau dilihat dari sini, dari bentuk ini, min b plus minus akar b kuadrat min 4ac ini menjadi akar-akar beda jika b kuadrat itu lebih besar nilainya dibanding 4ac. Jadi Anda cek dulu sebelum tahu lambda 1, lambda 2-nya, Anda cek dulu. Ini bakalan akar-akar beda atau akar-akar kembar atau imajiner. Nah, cara ngeceknya adalah akarnya akan berbeda jika b kuadrat lebih besar dari 4ac. Nanti Anda akan tahu kenapa kok seperti ini. Kemudian berikutnya, akar-akar kembar apabila b kuadrat ini sama dengan 4ac. Kemudian akan jadi imajiner apabila b kuadrat itu lebih kecil. Nah, jadi akan bergantung pada ini ya, bergantung pada bentuk ini. Nah, kalian sebelum ketika menyelesaikan ini harus tahu dulu bentuknya. Karena nanti kalau nggak tahu akar-akarnya itu akar beda, akar kembar, akar imajiner, sulit. Karena bentuk solusinya akan berbeda nanti ya. Bentuk solusinya akan berbeda. Nah, kita bahas dulu yang akar-akar beda. Kalau akar-akar beda,
lambda 1 dan lambda 2-nya akan ada nilainya. Jadi kalau akar-akar beda, sini kita bahas akar-akar beda. Akar-akar beda dulu. Ini kita bahas akar-akar beda dulu. Untuk akar-akar beda, solusinya adalah akarnya beda ya. Jadi solusinya adalah Y tadi sama dengan C1, kemudian Y pangkat, tadi kan solusinya adalah Y pangkat E lambda X ya. E pangkat lambda X. Nah ini solusinya adalah Y sama dengan E lambda X tadi ya. Di awal kita tahu bahwa solusinya adalah Y1 ditambah dengan C2 kali Y2. Nah, kita bahas dulu yang akar-akar beda. Karena akar-akarnya beda, maka Y1 dan Y2-nya itu ada. Nilainya beda. Maka tadi Y1-nya adalah yaitu E pangkat lambda 1 ya, lambda 1. Karena nilainya beda antara lambda 1 dan lambda 2, maka ini masih ada lambda 1 dan lambda 2. Jadi bentuknya seperti lambda 2x ya, terlewat lambda 2x. Nah, solusinya akan seperti ini. Kalau diturunkan terhadap x ya, solusinya C1, lambda 1, X. Kalau diturunkan terhadap T, ya ini T gitu ya. Variabelnya ini mengikuti, tapi bentuknya polanya adalah seperti ini. Karena lambda 1 dan lambda 2-nya ada. Contohnya, saya cari contoh. Contohnya di buku ini. Saya coba cari contoh. Di buku ini contohnya. Ini contohnya. Contohnya adalah Y double aksen plus Y aksen min 2Y sama dengan 0. Oke, contohnya. Contohnya adalah, saya coba bahas satu, yaitu Y double aksen plus Y aksen min 2Y sama dengan 0 ya. Y double, oh ya benar, sama dengan 0. Kita cek apakah benar. Ini kan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, kemudian C-nya adalah sama dengan min 2. Nah, ini sudah tahu berarti ya. Berarti ini termasuk akar-akar beda, apakah akar-akar imajiner, apakah akar-akar kembar. Kita cek dulu, yaitu dengan tadi ya, B kuadrat apakah sama dengan lebih besar dari min 4AC. Dia B kuadrat apakah lebih besar dari 4AC. Saya coba cek. B kuadrat, B-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat. Kemudian min 4 C. A-nya adalah 1, A-nya adalah 1, A-nya 1, kemudian C-nya adalah min 2. Ya. Hasilnya adalah 1 lebih besar dari 4 kali 1, 4 kali min 2, min 8. Apakah benar bahwa 1 itu lebih besar dari min 8? Ya, benar ya. 1 adalah lebih besar dari min 8. Maka ini bisa
golongkan akar-akar beda. Untuk mencari solusinya, ya kita cari dengan menggunakan rumus ABC tadi ya. Sudah tahu bahwa ini adalah akar-akar beda. Prove it to real. Jadi terbukti bahwa dia akar-akar beda. Untuk mencari solusinya, kita cari dulu lambdanya tadi. Lambdanya adalah lambda 1, 2 adalah minus B, kemudian plus minus akar B kuadrat min 4AC, kemudian dibagi dengan 2A. 2A yaitu min B-nya adalah min 1 karena B-nya 1. Jadi ini min 1, B-nya tadi 1 kuadrat, 4A-nya adalah 1, C-nya adalah min 2. Dan bagi 2A, A-nya adalah 1. Hasilnya, ini dikali ya, kali. Hasilnya, min 4 dikali min 2 tadi adalah plus 8. Plus 8, 1 kuadrat, 1. 8 berarti akar 8. Akar 9 ya. 1 ditambah, kita tulis. Ini hasil perkalian ini adalah plus 8. Plus 8. Plus 8. Plus 8. 1 kuadrat adalah 1. Jadi ini adalah akar 9 ya. Ini adalah akar 9. Jadi ini adalah akar 9. Akar 9 berapa? Ya, akar 9 adalah 3 tadi ya. Jadi solusinya lambda 1 adalah plus minus 1 plus minus plus minus 3 di sini ya. 3. Nah, pindah halaman berikutnya 1 plus minus 3. Nah, 1 plus minus 3. Maka lambda 1 adalah lambda 1 ya. Lambda 1-nya adalah pilih salah satu, bisa plus atau bisa minus ya. Bisa plus atau bisa minus. Bisa plus atau bisa minus. Misalkan plus dulu ya. Jadi min 1 plus 3 min 2 2 dibagi 2 adalah 1. Ini lambda 1-nya. Lambda 2-nya berarti di minus. Lambda 2-nya adalah minus. Lambda 2-nya adalah minus, berarti ini adalah min 4. Min 4 dibagi 2 adalah min 2 ya. Jadi solusinya adalah lambda 1-nya 1, lambda 2-nya min 2. Terbukti akar-akarnya beda. Kalau tadi B kuadratnya itu lebih besar dari 4AC.
Nah, bagaimana kalau sudah ketemu? Tadi bentuk solusinya adalah kalau akar-akar beda adalah ini, maka langsung kita masukkan akar-akarnya ke ini ya. Yang solusi yang pertama yaitu ini lambda satunya adalah 1, berarti langsung ini pangkat X, lambda 2-nya adalah pangkat minus 2, minus 2, minus 2. Solusi umumnya ketemu, terus kemudian ini ada inisial kondisinya sudah diketahui, yaitu Y aksen sama dengan Y aksen ketika X-nya 0 adalah minus 5, kemudian Y0 sama dengan 4. Berarti kita bisa tahu C1 dan C2-nya. Oke. Kita bisa tahu C1, C2-nya. Solusinya sudah ketemu. So, the solution is, nah, karena sudah ketemu, kita cari selanjutnya adalah initial condition problem ya. Kita cari inisial kondisi tadi ketika Y0-nya atau nilai Y ketika X-nya 0 adalah 4 tadi ya. Ya, 4, kemudian 4, kemudian nilai Y aksennya ketika X-nya 0 adalah min 5. Nah, untuk cari tahu ini, karena di sini kalau kemarin inisial kondisi pada turunan orde 1 cukup kita masukkan ini saja, karena ini orde kedua maka kita butuh Y aksen ya, Y aksen. Kita butuh Y aksen, maka kita juga butuh di sini Y aksen. Y aksen, Y aksen. Kita butuh Y dan Y aksen. Y aksennya berarti ini tetap, karena ini lambdanya nilai A-nya di sini 1, kalau diturunkan ya 1. Kemudian yang ini berarti yang beda, kalau diturunkan berarti jadi minus 2, minus 2. Minus 2 C2 E pangkat 2 minus 2X. Nah, untuk solusi yang pertama yaitu Y sama dengan 4 ya. Y0 sama dengan 4. Y0 sama dengan 4. Jadi kita masukkan Y0 di sini. X-nya 0. X-nya 0, kemudian ini X-nya juga 0. 0. Harus sama dengan 4 tadi ya, 4. Maka berikutnya adalah kita lihat kalau sama dengan 4, E pangkat 0 berarti C ini 1 ya. Di pangkat 0 1, kemudian ini E pangkat 0 minus 2 kali 0 kan pangkat 0 ya. Di pangkat 0 berarti kalau dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. Nilainya adalah 1, berarti sini 1, atau C1 plus C2 sama dengan 4. Ini persamaan pertama yang kita dapat, C1 plus C2 sama dengan 4. Berikutnya yaitu Y aksen sama dengan minus 5 ya. Ketika diketahui X-nya adalah 0. Jadi ini 0. Kemudian ini juga dimasukkan 0. 0. Kemudian ini juga dimasukkan 0. Dimasukkan 0. Sudah pasti dikali 0 jadi 0 sama seperti tadi. Ini sama dengan minus 5. Nah, E pangkat 0 tadi adalah 1, kemudian ini pangkat 0 1, kita dapat persamaan berikutnya yaitu C1 minus 2
2C2 sama dengan minus 5. Bagaimana kita dapat C1 dan C2-nya? Maka ini kita bisa menggunakan eliminasi ya, eliminasi. Oke. Menggunakan persamaan eliminasi atau substitusi ya, terserah yang mudah yang mana. Kita coba selesaikan. Coba selesaikan. Misal kita eliminasi, substitusi saja. Kalau kita menggunakan substitusi berarti C1 adalah 4 dikurangi C2. 4 dikurangi C2. 4 dikurangi C2 dari tadi ya. Kemudian ini C1 ini kita substitusikan ke sini. Bisa juga kalian menggunakan eliminasi ya. Kalau sudah substitusi, saya masukkan C1-nya dengan min 4 min C2 min 2C2. Ini dapat, berarti hasilnya adalah ini minus berarti minus 3 ya, minus 3C2 sama dengan min 5, berarti minus 3C2 pindah ruas, ini minus 4, minus 5 minus 4 berarti ini minus 9, berarti C2-nya adalah dibagi dengan minus 3, yaitu hasilnya adalah 3 ya, C2-nya adalah 3 di sini. 3. C2-nya sudah ketemu. C2-nya ketemu, kita cari C1, berarti di sini sudah jelas. C1-nya adalah, karena C2-nya 3, ini substitusi dengan 3. Dengan 3. Berarti nilainya adalah 1. Berarti ini sudah ketemu, sehingga solusi uniknya adalah C1-nya 1, tadi berarti ini langsung seperti ini. C1-nya 1, kemudian C2-nya adalah 3. Oke, sudah. Ini sudah ketemu. Nah, tugas kalian adalah silakan dibuktikan apakah benar ini adalah solusinya dari ini. Solusi dari ini. Silakan dibuktikan. Kemudian tugas berikutnya adalah silakan buka halaman ini. Buka halaman ini halaman berapa ini? Ini halaman 59. Silakan cek dari 1 sampai 10. Oh, jangan 10 ya. 1 sampai 9. Cek dari 1 sampai 9 mana yang merupakan akar-akar beda. Kalau dia akar-akar beda, silakan dikerjakan dan dibuktikan. 1 sampai 9 silakan dicek dia akar-akar beda atau bukan. Kalau akar-akar beda, silakan dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, karena ini inisial kondisinya belum ada, tidak usah dibuktikan ya, cukup dikerjakan saja. Cari solusinya, berarti solusinya masih bentuk ada C1 dan C2-nya. Karena nggak ada inisial kondisinya ya. Ada inisial kondisinya. Oke, sampai di sini videonya untuk akar-akar beda dan akar-akar kembar dan akar-akar imajiner akan saya lanjutkan di video berikutnya. Demikian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.